Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang tanya efek dari kapasitor kondensator ke aki. Kita nggak ngomong produknya penulis yang namanya bro kapasitor ya. Kebetulan ada kata-kata kapasitor ya, sebenarnya bukan kapasitor kalau bro kapasitor itu. Kapasitor yang penulis maksud di sini adalah kondensator yang ada nilainya mikrofarad atau piko, nano, farad dan seterusnya ya. Nah, ada sebutan bahwa menggunakan kapasitor itu bisa membantu umur aki. Ya sebenarnya yang namanya kapasitor itu fungsinya sudah mirip dengan aki, cuma bedanya adalah kalau kapasitor terutama yang elektrolit itu self discharge-nya itu lebih besar daripada aki. Ya ini tergantung dari kesehatan juga ya. Dari kesehatan akinya juga, dari kesehatan kapasitor kondensatornya juga. Ada juga ya yang menggantikan fungsi aki dengan super kapasitor. Cuma belum ada uji berapa lama umur listrik yang tersimpan di super kapasitor ini. Super kapasitor namanya super adalah karena kemampuan simpannya yang besar, jadi mikrofaradnya sangat besar sekali. Kita ngomong kapasitor ya sebenarnya ada juga ya yang menarik, karena akhir-akhir ini banyak yang ngomong bahwa kalau aki itu diganti dengan oli, maka akinya bisa jadi lebih awet. Jadi olinya menggantikan airnya, terus bisa jadi katanya lebih awet. Kalau penulis ya aki, kalau airnya diganti dengan oli, maka namanya sudah bukan aki lagi, tapi namanya kapasitor. Karena kapasitor sendiri itu isinya ya sama kayak aki, ada pelat gitu. Terus ada elektrolit. Elektrolitnya biasanya ya oli. Olinya biasanya ya khusus ya. Entah modelnya kayak apa, entah hambatannya lebih baik atau kapasitasnya lebih baik. Tapi salah satunya itu ya. Yang tentu nggak semua kapasitor atau kondensator itu pakai oli. Ada yang nggak pakai oli juga. Kalau yang nggak pakai oli ya pakai insulator dari plastik atau apalah. Ada juga yang dari keramik. Balik lagi ke topik ya. Apa benar sih pakai kapasitor itu bisa bikin aki awet? Ya sebenarnya yang namanya kapasitor jadi menggantikan fungsi baterai. Dan untuk bisa tahu pasnya ya mau nggak mau harus coba-coba, karena beda kendaraan itu beda kelistrikan. Jadi problemnya pakai kapasitor itu adalah karena voltasenya ya yang sangat bervariasi. Jadi kalau aki full itu paling 15 volt, nggak bisa naik 14,8 lah wis presisinya. Rendahnya juga ya paling 11,5, kurang dari itu akinya rusak. Nah kalau kapasitor nggak ada limit, ya. Rendahnya ya 0, besarnya ya bisa sampai 20 berapa gitu ya, tanpa limit. Jadi kalau kelistrikannya itu nggak ada pembatasan voltase, bisa ambiar kelistrikan di motornya. Jadi misalnya ngecas terus lebih dari 14,8 volt masih tembus, ya bisa rusak kelistrikan, karena biasanya limit kelistrikan motor itu ya 15. Ya mobil ya motor limitnya 15 ya. Jadi kalau alatnya nggak ada pengendali voltase,
ampere kelistrikan nih, karena bisa lebih dari 14,8. Beda dari aki di sisa volt-volt gitu mentok 14,8. Kita ngomong yang aki timah ya, boleh sing ngeliti mono limitasinya atau enggak. Mestinya sih kalau kendaraannya injeksi sudah nggak ada masalah seperti itu lagi, tapi ya penulis nggak tahu juga ya. Jadi resiko rusak itu kalau voltase ke kapasitornya tidak terbatas. Tapi kalau misalnya itu ditandem dengan aki ya mestinya akinya yang jadi kesiksa. Kalau voltasenya melebihi 14,8 ya akinya akan mendidih, airnya yang akan habis gitu. Penggunaan kapasitor ada kemungkinan peningkatan performa juga. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena kapasitor itu bisa mengalirkan arus lebih cepat daripada aki. Jadi kalau aki itu ada hambatannya, di dalam ada namanya internal resistance ya. Jadi ada hambatan internalnya yang menghalangi ketika dicas ataupun ngecas. Jadi kecepatan ngecas aki itu akan tergantung internal resistance. Kecepatan ngelepas arus juga dibatasi oleh internal dicas ya Pak, internal resistance ini, hambatan internalnya. Nah, kapasitor internal resistance-nya ya, mungkin ada tapi rasanya minim. Akan lebih mantap lagi kalau kapasitornya di paralel. Ya tentu kalau aliran arus besar kita juga harus memikirkan bagaimana mengalirkan arus besar ini. Artinya yang berhubungan dengan kapasitor ini harus pakai kabel yang daya hantar arusnya baik. Ya pakai kabel tembaga yang ukurannya cukup memadai biar bisa memanfaatkan. Karena kalau ya kabelnya terlalu kecil ya tetap kabelnya ini akan jadi penghambatnya. Memang nggak semua sih peralatan kelistrikan di kendaraan itu butuh pasokan listrik yang arusnya besar. Contoh yang butuh masukan arus besar itu ya pengapian ya, oil. Karena dia kalau RPM tinggi bisa butuh suplai arus yang jauh lebih besar ya. Juga kalau di mobil adalah audio. Untuk bisa menghasilkan bass mantap butuh kapasitor ya, butuh kapasitor bank. Karena butuh suplai arus yang besar. Kalau pakai aki mungkin bassnya nggak mantap. Begitu dibantu kapasitor bisa jadi mantap. Ya tetap sih ya, penulis tetap rekomendasikan untuk menggabungkan kapasitor dengan aki, jadi biar voltasenya aman. Kalau misalnya over voltage nggak sampai lebih dari 14,8 volt, karena itu limitasi akinya. Yang harus diperhatikan juga kalau pakai kapasitor adalah rating suhunya. Jadi sebenarnya di kapasitor itu ada temperatur aman penyimpanannya, penempatannya. Ini terutama untuk mobil ya, karena ada yang menempatkan kapasitor itu, kapasitor bank di ruang mesin, di dalamnya kap mesin. Padahal kapasitor itu penyimpanan untuk suhunya nggak boleh lebih dari 95 derajat yang penulis tahu. Bahkan beberapa ada yang membatasi 85 derajat Celcius. Jadi perhatikan ya, tempat penyimpanannya itu, tempat penaruh kapasitornya itu jangan di tempat yang suhunya bisa sampai segitu. Baiknya ya kurang dari 70 derajat lah ya. Kalau di motor biasanya banyak tempatnya. Kalau di mobil ya biasanya harus jauh dari aki. Jadi kalau di mobil ya lebih aman ditaruh di dalam kabin ya. Jangan ditaruh di kap mesin. Oh iya, untuk pengaman juga baiknya dipasangi sekring, karena kapasitor itu kalau rusak akan nge-short. Kalau nggak dipasangi sekring, ya kalau nge-short nanti bisa resiko kebakar ya, atau meledak. Jadi kalau kapasitor itu sudah nge-short,
bisa meledak ya. Jadi baiknya dipasangi sekring. Sekring ya tergantung dari berapa besar arus yang dibutuhkan komponen. Amannya dikasih yang sama dengan rating alternatornya lah. Alternatornya misalnya kalau motor mungkin ya amannya 20 ampere atau 10 ampere. Kalau mobil ya mungkin 70 ampere. Terus yang berikutnya mengganti air aki dengan oli ya. Soalnya ada yang merekomendasikan pakai oli samping. Entah apakah yang merekomendasikan itu sudah pernah nyoba kalau selain dari oli samping. Kalau menurut penulis sih mungkin lebih baik pilih oli yang minim aditif ya. Mungkin ya oli suspensi kayak Turali, kayak merek-merek lain lah, oli suspensi. Atau pakai apa cenderungnya oli-oli ya kayak misalnya saya 40 oli gardan itu kan termasuk yang minim aditif. Mungkin ya bisa juga pakai ATF ya, sebenarnya juga nggak perlu mahal ya, cari yang murah. Oli gardan ada yang murah, cuma ya itu tadi penulis harus kasih warning bahwa kalau diganti oli maka voltasenya nggak akan ada limitasi lagi. Jadi kalau pakai air baik air asam ataupun air apapun lah ya yang biasa nih, itu kan voltasenya bakal kena limitasi ya, ada maksimal 14,8 volt. Nah kalau diganti dengan oli voltasenya akan tak terbatas. Nah motornya siap enggak? Jangan sampai nanti pas dinyalakan terus voltasenya makin lama makin tinggi. Jadi minim dari opone jenenge ya, bagian setelah alternator itu kiproknya ya, minim dari kiproknya itu harus tipe yang membatasi voltase. Jangan sampai voltasenya lebih dari 15 volt. Mungkin cuma yang injeksi ya yang aman ya. Penulis nggak tahu apakah yang motor 2 tak, yang motor karbu itu bisa aman atau tidak ya. Penulis nggak tahu. Tapi ya itu pastikan bahwa kalau akinya diganti oli, pakai oli samping, itu voltase aki nggak lebih dari 15 volt. Soalnya kalau lebih ya bisa rusak kelistrikan, karena biasanya kelistrikan itu disambung langsung dengan aki. Kalau akinya diganti dengan kapasitor yang voltasenya bisa lebih dari 15 volt, yo ajur. Ya sebenarnya kapasitor sendiri ada rating voltase ya, voltasenya sekian volt gitu. Jadi ada yang kena limitasi. Tapi biasanya limitasi ini tinggi. Jadi kapasitor yang dijual itu kalau kapasitasnya besar, voltasenya juga besar biasanya. 50 volt itu lah. Ya kalau bikin aman ya cari yang voltasenya kecil ya. Misal cari yang 13 volt, 15 volt. Iya, balik lagi ya. Ya mungkin pakai kapasitor atau mengganti air aki dengan oli itu mungkin bisa meningkatkan performa. Tapi ya tetap harus hati-hati. Salah satu caranya ya mengukur seberapa besar arusnya, pakai ammeter atau apa. Kalau pakai ammeter ya kita nggak bisa lihat tarikan instannya ya, yang kelihatan itu ya rata-rata. Kalau misalnya nggak punya alat ya dipegang lah kabel kapasitor, kondensator, kabelnya juga. Coba dipakai RPM tinggi, gaspol. Setelah berhenti coba cek apakah kabel-kabelnya suhunya normal. Jangan sampai panas ya, karena kalau panas ya berarti ciri masalah.
entah itu kapasitornya, entah itu kabelnya. Jadi ya tetap perhatikan keamanan ya, karena ya mungkin kita nggak nyangka, oh kayaknya normal-normal aja, tapi ya mungkin kalau pemakaiannya berbeda, hasil juga bisa berbeda ya. Jadi mungkin untuk yang pakainya kalem-kalem aman, tapi begitu dipakai ngebut langsung pedot kabel listriknya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.